pertama saya berobat ke ini dulu di Rawamangun di Smeko. Di situ dia dokter situ nggak bisa mengatasi, saya dioper lagi ke Cipto. Nah di Cipto itu saya langsung begitu sekali periksa langsung divonis operasi karena retinanya lepas. Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita bekerja sholat maghrib dipimpin, pasti nggak ada yang kenal ya? Kenal nggak suara tadi? Syekh dari mana, Syekh? Ya, ini kita hari ini, bagaimana Senin yang lalu, ya sambil dengerin, ya kan? Kita ini kedatangan saudara. Ya, kita punya saudara baru. Ya, kita kedatangan saudara yang baru junior. Dia baru sekarang 2000 berapa? 2002 ya kan? 2022. 22 ya? Ya 2022. Aduh, 2022 lagi, mundur lagi. Iya, siap. Ada bayi tunanetra baru. Masa. Dia baru lahir tahun 2019. Sampai oa-oa. Ya kan? Ya, dia tunanetra sejak 2019. Ya. Berapa tahun berarti? 3 tahun. Itu usia tunanetranya. Lagi imut-imut ya? Kalau umur, ya dia sudah lebih senior dari kita. Tadi dialah yang mengimami kita sholat maghrib. Ya kan? Bagus kan suaranya, bagus kan makhrajul hurufnya. Nah, itu satu bukti bahwasanya tunanetra itu bukan penyakit keturunan, bukan penyakit menular, tapi siapapun bisa mengalami ini, ya kan? Di saat memang menjadi tulang punggung keluarga, di saat memang banyak tanggungan hidupnya, Allah uji di 2019. Sedangkan kita tahu 2020 COVID ya. Iya. Wah, betapa benar-benar kita waktu COVID berasa susah banget cari makan. Betul. Udah buta susah lagi. Nah ini mah baru jadi orang buta. Udah COVID ya? Nah, iya pas buta COVID lagi itu kan siap benar kan. Cocok. Mana banyak orang yang belum tahu gitu kan, ini orang gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang beliau bergabung di kita, ya kan, jadi saudara kita, ya kan. Beliau insya Allah akan bergabung belajar bareng-bareng bersama kita. Selayaknya tunanetra baru, maka dia perlu belajar apa? Belajar baca, belajar nulis, OM, ya kan? Nanti kita ajarin dia keluar sendirian, ya kan? Nah, biar lebih akrab. Tadi kan cuma dengar suaranya doang jadi imam. Sekarang sambil makan, masa sebulan silakan memperkenalkan diri. Nanti kalau ditanya teman-teman, tolong dijawab aja, jangan tersinggungan. Di sini kalau tersinggungan nggak betah dia sih Pak. Ya, silakan sambil makan nggak apa-apa. Di sini tuh santai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbullah. Saya lahir tanggal 30 Desember 1971 di Jakarta. Saya asli Jakarta, di Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Saya dua kali nikah. Wah, nikahnya yang disebut loh. Pertama saya nikah tahun 2007. 11 tahun saya nikah. Allah menakdirkan saya tidak mempunyai keturunan. Sampai istri saya meninggal karena penyakit gula, diabetes. Tahun 2017. Tahun 2017 istri saya meninggal. Tahun 2018 saya menikah lagi dengan istri yang sekarang. 2018 menikah, tahun 2019 saya kena musibah ini. Penglihatan saya diambil sama Allah. Karena sebelumnya sejak kecil, ketika SMA kelas 1, penglihatan saya sebelah sudah diambil, sebelah kanan. Kenapa dong? Ya kurang tahu karena waktu itu kan tahun itu belum canggih ya. Jadul. Ya. Jadi dari SMA kelas 1 saya yang sebelah kanan tuh udah nggak lihat. Jadi selama masa sekolah sampai saya nikah, istri pertama saya tuh nggak tahu kalau mata saya satu. Istri pertama saya nggak tahu mata saya satu. Sampai beliau meninggal tuh
nggak tahu kalau mata saya satu. Istri kedua saya pun nggak tahu kalau mata saya satu. Sampai saya kena musibah di 2019 baru dia tahu. Begitu yang satu saya kena, udah otomatis saya udah nggak punya cadangan mata lagi karena yang pertama udah yang duluan kan, udah nggak ada cadangan lagi. Ketahuan deh. Ya, Tahuan deh katanya. awal itu ketahuan di situ karena yang satu banyak diambil. Awal peristiwa kena itu saya itu masih kerja waktu itu. Waktu saya jadi OB waktu itu di sekolah, itu saya baru kerja 2 bulan. Kerja 2 bulan langsung saya kena itu, kena musibah. Awalnya nggak langsung nggak lihat, semacam mata itu ada bayang-bayang gitu, bayang-bayang. Terus jalan kok bisa belok-belok gitu jalan. Dia tuh belok-belok kelihatannya gitu, belok-belok. Nah itu saya udah nggak bisa kan jalan juga kan, nabrak-nabrak kan di situ kan, udah jalan di belok-belok kayak ular gitu kan. Tiang udah belok-belok itu udah nggak bisa jalan dah. Udah saya di rumah. Akhirnya kan saya berobat. Pertama saya berobat ke ini dulu di Rawamangun di Smeko. Di situ dia dokter itu nggak bisa mengatasi, saya dioper lagi ke Cipto. Nah di Cipto itu saya langsung begitu sekali periksa langsung divonis operasi karena retinanya lepas, retina matanya lepas, harus dioperasi. Itu belum COVID, udah COVID tapi belum masuk ke Indonesia itu. Begitu dioperasi, sukses tuh operasinya, saya masih bisa lihat. Cuma permasalahannya silikon itu maksimal 6 bulan harus dicabut. Ternyata karena COVID, jadi setahun baru dicabut. Dan itu retinanya itu udah mencair. Jadi kan retina itu kan tadinya bening. Tadi awal kayak lensa gitu. Retina itu silikon itu kayak lensa bening. Karena kelamaan nggak diambil, lama-lama dia keruh, jadi putih. Jadi kita matanya tuh nggak kelihatan, putih semua. Putih semua karena udah mencair. Nah di situ udah dioperasi pun udah nggak ketolong, nggak lihat, udah nggak lihat sampai sekarang saya nggak lihat. Udah 4 kali operasi tetap nggak bisa juga. Ya sekarang tinggal kontrol aja, harus dikontrol setiap bulan itu. Karena kalau nggak dikontrol itu mata sakit. Tekanan bola mata bisa tinggi naik. Kalau tekanan bola mata tinggi itu pusingnya itu kalau belum dijodohin ke tembok itu malah belum bilang sakit itu. Saking sakitnya itu. Makanya harus kena obat tetes. Kalau enggak ya itu. Sampai sekarang saya rutin sebulan sekali itu kontrol ke rumah sakit TikTok. Sebulan sekali. Awalnya saya kan bisa baca Quran, pakai Quran biasa kan. Karena COVID yang patah saya dengar, otomatis saya udah nggak bisa lihat Al-Quran lagi, nggak bisa baca lagi. Saya bingung kemana nih, saya ya putus asa sih nggak, cuma setiap Ramadan itu biasanya tadarus itu udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa tadarusan lagi, udah nggak bisa baca Quran lagi, sampai akhirnya saya putus udah kalau begitu pakai HP mau total, sedikit saya hafalin itu Al-Quran. Awalnya saya tuh nggak ke Al-Quran tuh, saya awalnya itu menghafal surat Al-Kahfi. Awalnya kan siap kita kan Al-Kahfi kan semua itu kan. Itu saya hafal, pertama kali saya hafal itu. Setelah hafal saya pikir kenapa cuma Al-Kahfi gitu, kenapa nggak coba semuanya gitu dihafal. Nah sejak itu saya mulai itu urut dari juz 30, juz 29, juz 28, juz 27 gitu. Saya rutin, karena saya di HP itu kan makhluk tidak jelas. Nggak jelas kedengaran makhluk itu, ada makhluk yang nggak jelas kedengaran dan kita untuk mau revisi kemana gitu. Ya ini saudara saya ini, kawan ini yang membetulkan, dan teman-teman yang saya store ke mereka, dan mereka yang membetulkan makhluk-makhluknya. Cuma kendala saya mau mulai lagi kan itu harus dimulai aja terus. Sementara kan kalau kita ada teman-teman itu kan mereka udah punya kesibukan gitu kan. Kalau di HP juga kan biasanya kan istri yang suka buka YouTube atau aplikasinya, cuman kan dia suka sibuk juga, jadi agak tertunda juga jadinya untuk memulai jahit. Nah sampai saya ketemu dengan Padana ini, kebetulan istrinya Padana kan temannya Bu Bilkis. Nah itu situ awal pertemuan saya ke Mira ini. Nah saya punya harapan, insya Allah kalau Allah menolong saya dengan memberi saya kemudahan untuk bisa mempelajari Quran Braille ini, dan saya punya harapan saya pasti bisa baca lagi itu. Amin. Masya Allah. Ya mungkin
awalnya beda ya, kalau biasa Al-Quran tiba-tiba Braille bingung juga kan. Saya pikir itu Quran Braille itu seperti huruf Arab tapi timbul, pikir saya seperti itu. Iya, emang huruf Arab seperti huruf Enggak, Bu, maksudnya dia gini Bu Sarwi, maksudnya bentuknya hurufnya asli tapi timbul. timbul. Kalau kita kan titik-titik Soalnya timbulnya. aku nggak pernah ini yang asli ya. Oh iya. Awalnya itu. Jadi kalau non itu kalau di Quran awas kan bentuknya melengkung. Oh, Nah, iya. pikirnya Pak ini nun itu melengkung juga. Ya, mau ya, Iya, pikirnya kayak alif lempang, cuman Titik-titik. kayak ke atas kayak gitu. Ternyata begitu saya lihat bingung saya kaget. Ternyata saya nggak bisa juga nih kalau dengan Quran Braille kalau nggak ada ngajar nggak bisa juga. Gitu. Alhamdulillah ya itu Allah pertemukan saya dengan Pak Haji ini. Itulah jadinya awal mula saya ke tempat ini. Gitu Pak Haji. Mungkin ya teman-teman yang mau bertanya, Orangnya boleh. boleh Eh, gratis. sambil makan ya Mas makan. Ini apa namanya? Sampai 4 kali itu awal-awalnya tuh maksudnya sakit, tapi maksudnya dioperasinya terus hanya sakit apa gimana? Operasi pertama itu pasang silikon. Jadi bius lokal. Jadi yang bius matanya aja, tapi kita bisa lihat, bisa dengar. Itu mata dicolok pakai kayak jarum gitu, kita lihat itu. Rasanya memang nggak sakit, tapi ngilu. Ya iyalah ngeliat. Ngilu. Iya Dan ngeliat. yang paling mengerikan itu tegangnya itu. Itu tensi langsung naik. Persiapan kan kalau masuk operasi kan satu-satu. Tunggu satu, baru masuk satu kan. Nah di ruang tunggu ini yang paling berat itu. Mengatasi apa namanya ya? Apa sih? Tegangnya itu. Udah masuk masih tegang juga itu sampai kitanya istighfar apa itu sampai apa ya? Gak boleh batuk. Nggak boleh batuk. Qadarullah itu lagi batuk Pak ya. Lagi batuk di operasi nggak batuk. Nggak batuk, setelah operasi baru batuk. Dia operasi begitu. Masya Allah. Karena ketika Pasang silikon. ada tekanan ke bola mata ya, Pak. Iya. Oh iya. Ditekan itu kan ngilu kan, ditekan bola mata itu kan ke dalam itu kan dengan dikorek-korek itu mata itu kan. Itu operasi pertama. Operasi kedua pengambilan silikon sama seperti itu. Yang paling sakit itu operasi keempat. Keempat itu mata kan pendarahan. Jadi harus dimasukin cairan ke bola mata. Nggak jadi saya mau operasi ya. Hah? Nggak jadi saya takut. Jadi dimasukkan cairan ke bola mata, di bola mata ini ditusuk. Guys, tapi dikasih cairan itu dia apa yang saya nggak tahu cairan apa gitu, dikasih alat dulu, tas apa gitu, dikasih cairan, ditusuk itu berasa ditusuknya itu. Dan cairan masuk ke dalam bola mata itu berasa. Pakai apa itu, Pak? Jarum. Enggak, ya, yang jelas itu lebih serem daripada darah itu merah jenderal, kayaknya lebih serem Nah, itu. maksudnya kan itu masukin, maksudnya tuh mungkin pakai selang. Enggak kayak Pak, jarum. Pakai selang di kamar mandi. Jarum. Itu bukan, maksudnya tuh masukin. Orang marah ditusuk, ke mata ditusuk. Oh. Biji bola mata yang putihnya itu ditusuk. Yang paling sedotan aku masalah itu. Ditusuk. Nah, itu masukin cairan buat menghilangkan pendarahan itu. Oh. Gitu. Itu karena infeksi. Akibat operasi itu kan ada pendarahan kan. Oh iya. Nah itu untuk menghilangkan pendarahan itu dimasukin cairan untuk menghilangkan pendarahan darah itu. Iya. Jadi itu ditusuk ke bola mata itu berasa itu yang ngilunya terus gimana ya? Masih berasa. Sampai ke bulu hati itu berasa itu. Itu pun di bius lokal bukan bius total, bius lokal. Kita bisa ngerasa bisa tahu. Benda itu masuk mata itu tahu berasa. Itulah. Makanya saya nggak mau, biar dah mata saya begini aja deh. Saya nggak operasi lagi. Ya. Kalau menurut dokter itu glukoma apa kenapa? Biasanya yang udah operasi pasti lari ke glukoma. Karena saraf-sarafnya pasti rusak kan. Apalagi kalau yang awalnya udah ada glukoma, itu lebih parah lagi. Awalnya saya nggak punya glukoma, tapi karena efek operasi itu jadi glukoma. Itu mata yang Kiri. Yang kiri ya? Yang kanan saya nggak operasi, nggak apa-apa. Oh itu Pak, maaf Pak, ada Bapak kan dulu waktu 1 SMA itu sebelah kiri udah kelihatan penglihatan kehilangan. Min 20. Oh min 20. Sebelah kiri itu saya min 20. Oh, berarti yang Bapak maksud kehilangan penglihatan itu Yang kiri. Tapi yang kiri dan emang selama ini bentuk bola mata normal ya Pak, makanya Normal. istri dan orang di sekitar Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Nah ini tetangganya ini juga nggak tahu, jadi Nggak tahu. tetangga dari dulu ini ceritanya. Wah, saya dikibulin mulu ini.
Istri saya nggak tahu cuma Istrinya juga. Nggak tahu cuma ibu saya. Masya Allah. Istrinya nggak tahu. Nggak tahu, istri saya nggak tahu. Istri kedua saya juga kalau saya nggak kena musibah ini nggak tahu juga dia. Kalau yang pertama bisa apa meninggal? Meninggal. Untung di dunia kata untung atau gitu. Wajib. Ini kalau untung. Tapi istrinya kan dari simpel gitu. terus. Hah? Untung sih. Nah, iya kata yang pertama. Tapi yang operasi ntar kali itu yang kiri. Yang kiri, yang kanan masih nggak apa-apain. 2019, 20, 21, 22, 3 tahunan ya Pak ya? Tahu, iya. Selama ini hal apa tuh Pak yang kalau di awal-awal drop down pasti iya kan? Ngerasain down nggak? Mungkin nggak semua orang ngerasain down. Nah terus ada hal yang paling ini nggak yang Bapak ngerasain kok gini atau ngalamin kejadian Kalau ketika yang- udah tunanetra yang apa pertama- jedot nyebur got atau gimana gitu? Itu awal Kayak itu teman saya. sebelum operasi. Yang namanya Sari. Sebelum operasi saya dituduh sama istri saya cebut got. Hah? Itu dituduhnya saya masih kecebut got. Itu dituduhnya masih kecebut got. Dituduh ditabrak tembok, ditabrak tiang, udah sering itu Mbak. Iya sering itu dong. Perlu saya tambahin, saya juga kejedot sama dia. Iya. Saya bisik, dia bangun jedet. Belum Kalau lama. jadi pendamping itu harus dibiasain Pak. Iya. Jadi gini Tapi Mas. jangan bilang gitu. Kita dulu. Kenapa makanya sekarang ini pas buruh kecil ini dia ibaratnya lahir baru harus belajar semuanya. Bagaimana cara berjalan, bagaimana cara membaca. Jadi bagaimana menggunakan mulut sebagai matanya, menjadikan hidung sebagai matanya, menjadikan kaki sebagai tangan apa matanya.